Yang terakhir, menaikin gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. Kita harus melaksanakan 17 program prioritas. 17. Yang pertama, swasembada pangan. Harus swasembada pangan. Tidak bisa kita tergantung bangsa lain. Kemudian juga swasembada air, swasembada energi, pemberantasan kemiskinan. Kita harus berani memberantas kemiskinan. Kita harus berani untuk menghilangkan kemiskinan, dan kita bisa menghilangkan kemiskinan. Kita harus menghilangkan korupsi. Kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat. Perkuat pertahanan negara. Bangsa yang lemah, kekayaannya akan selalu dicuri. Kita harus berantas narkoba. Kita harus lanjutkan pemerataan ekonomi, UMKM, dan pembangunan ibu kota negara. Kita harus sempurnakan penerimaan keuangan negara. Kita harus menjamin tersedia pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, tidak melalui terlalu banyak perantara, langsung dari pabrik langsung ke petani. Kita harus lanjutkan hilirisasi, industrialisasi. Kita harus menjamin rumah murah untuk masyarakat miskin, masyarakat desa, dan rakyat yang membutuhkan. Kita harus kuatkan pendidikan, sains dan teknologi, reformasi politik, hukum dan birokrasi, menjamin lingkungan hidup, melestarikan seni budaya kita sendiri, dan tingkatkan prestasi olahraga kita. Kita ingin sepak bola Indonesia tim nasional masuk Piala Dunia, insya Allah. 8 program yang saya sebut program hasil cepat. Membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Cetak, tingkatkan lumbung-lumbung pangan desa, daerah, dan lumbung pangan nasional. Lanjutkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Selenggarakan cek kesehatan gratis. Tiap warga negara harus 1 tahun sekali dicek kesehatannya tanpa dipungut bayaran. Berantas penyakit TBC dalam 5 tahun, dan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dana desa, menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan. Kemudian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini untuk menghilangkan stunting. Ini untuk menghilangkan anak-anak kita tidak tumbuh dengan baik. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan penerimaan negara. Yang terakhir, menaikin gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. Saudara-saudara sekalian, ini strategi kita, ini jalan kita ke depan. Produsen nikel kedua, kalau tidak salah kedua terbesar di dunia, kalau enggak pertama kedua mungkin. Boksit, tembaga, timah, ini baru segelintir komoditas yang saya beri sebagai contoh. Sudah dari tahun yang lalu Presiden Joko Widodo sudah melarang nikel tidak boleh dijual sebagai bahan baku, tidak boleh diekspor sebagai bahan baku, harus diolah di bumi Republik Indonesia. Kalau diolah, nilainya naiknya bisa 67 kali. 67 kali. Tahun 2021 penghasilan kita dari nikel kurang lebih
15 triliun rupiah, 1 miliar dolar. Tahun 2022 penghasilannya naik 20 kali lipat, mendekati 400 triliun, 20 miliar dolar lebih. Bayangkan, hanya dengan keputusan, hanya dengan kebijakan. Begitu Pak Jokowi menerapkan kebijakan itu, negara asing marah, berang, negara asing protes, negara asing mengancam akan boikot barang-barang kita. Saya dan pemerintah Indonesia sikapnya tegas. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan mendapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Saya mendukung kebijakan-kebijakan itu dan saya akan meneruskan kebijakan-kebijakan itu, saudara sekalian. Kita proklamasi 1945, sebentar lagi mencapai 2045. Yang kita sebut Indonesia Emas. Kita punya produksi domestik bruto, artinya seluruh hasil kita satu tahun nilainya adalah tahun ini sudah 1,4 triliun dolar. 1,4 triliun dolar, 1.400 miliar dolar tahun ini, 1,4. Tapi nanti 2045 target kita adalah 9,8 triliun, naiknya 700% lebih dalam kurun waktu 20 tahun, 2024 sampai 2045. Ranking kita sekarang 16 besar di dunia. Kita bisa mencapai 5 besar di dunia. Bayangkan enggak? Kita nanti akan di atas Inggris, di atas Belanda yang dulu jajah kita. Kita nanti akan lebih besar dari Belanda. Nanti penghasilan kita sekarang tahun ini adalah 4.580 dolar per kapita satu tahun. Kita menuju 30.000 dolar. Nanti tantangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas, tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia.